Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merepresentasikan sebuah jurnal dari Dr. Andini Wijaya MSc dan Rizky Pratama ST yang berjudul Aplikasi Foraminifera bentos dan Plankton dalam Rekonstruksi Paleoekologi dan Biostratigrafi Cekungan Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ali Saryati dengan NIM R1C123054. Oke, kita lanjut ke slide pertama, latar belakang dan tujuan. Artikel ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman paleoekologi dan biostratigrafi dalam eksplorasi sumber daya alam dan rekonstruksi sejarah geologi suatu wilayah. Cekungan Kendari dengan kompleksitas geologinya menyimpan catatan fosil yang dapat memberikan wawasan tentang perubahan lingkungan purba dan penentuan umur batuan sedimen. Penelitian sebelumnya di wilayah ini masih terbatas dalam pemanfaatan foraminifera secara komprehensif. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis foraminifera bentos dan plankton yang ditemukan dalam sampel sedimen dari cekungan Kendari. Yang kedua, merekonstruksi kondisi paleoekologi seperti kedalaman laut, suhu, salinitas, dan produktivitas primer berdasarkan asosiasi foraminifera bentos. Yang ketiga, menentukan umur relatif dan absolut lapisan sedimen berdasarkan zonasi biostratigrafi dan foraminifera plankton. Berikutnya, mengintegrasikan data paleoekologi dan biostratigrafi foraminifera untuk menyusun kerangka evolusi lingkungan dan waktu geologi cekungan Kendari. Stratigrafi regional dicirikan oleh batuan sedimen tersier yang terdiri dari batu gamping, batu pasir, dan napal yang diendapkan dalam berbagai lingkungan laut. Formasi-formasi batuan yang berbeda menunjukkan sejarah transgresi dan regresi laut, serta pengaruh aktivitas tektonik regional. Keberadaan struktur geologi seperti sesar dan lipatan turut mempengaruhi distribusi dan karakteristik sedimen di cekungan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode survei lapangan untuk mengumpulkan sampel batuan sedimen dari berbagai singkapan dan sumur uji di cekungan Kendari. Sampel yang terkumpul kemudian diproses di laboratorium melalui tahap berikut. Yang pertama, preparasi sampel. Sampel batuan dihaluskan dan dicuci untuk memisahkan mikrofosil dari matriks batuan. Yang kedua, identifikasi dan analisis foraminifera. Foraminifera yang terpisah kemudian diidentifikasi dan dihitung di bawah mikroskop berdasarkan karakteristik morfologi cangkangnya. Yang ketiga, analisis paleoekologi. Asosiasi foraminifera bentos dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menginterpretasikan parameter paleoekologi seperti kedalaman, oksigen terlarut, dan substrat dasar laut. Indeks-indeks paleoekologi tertentu juga dihitung. Yang ketiga, analisis biostratigrafi. Kehadiran dan kelimpahan foraminifera plankton digunakan untuk menentukan zonasi biostratigrafi berdasarkan skala waktu geologi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fosil-fosil yang diperoleh. Yang pertama, foraminifera bentos. Adapun fosil yang diperoleh yaitu Ammonia beckari, Elpidium crispum, Lentisulina spp, yaitu indikator lingkungan neritik dangkal. Berikutnya, Uvigerina spp, Bulimina spp, indikator lingkungan batial. Yang berikutnya, Cibicides spp, yaitu indikator kondisi oksigenasi. Fosil yang diperoleh berikutnya yaitu foraminifera plankton meliputi Globigerinoides sacculifer, Orbulina universa,
Globorotalia menardil, Puleniatina obliqualiculata, yaitu spesies-spesies kunci untuk zonasi Miosen hingga Pliocene. Yang berikutnya yaitu cara penentuan umur. Penentuan umur dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, biostratigrafi. Umur relatif lapisan sedimen ditentukan berdasarkan kemunculan dan kepunahan spesies-spesies foraminifera plankton yang memiliki rentang waktu keberadaan yang diketahui. Urutan kemunculan dan kepunahan atau biozonasi ini dikorelasikan dengan skala waktu geologi global untuk memberikan kerangka waktu. Yang kedua yaitu geokronologi atau penentuan umur absolut. Analisis radiometri pada mineral atau cangkang fosil memberikan perkiraan umur numerik dalam jutaan tahun yang lalu. Data umur absolut ini digunakan untuk mengkalibrasi zonasi biostratigrafi dan memberikan batasan waktu yang lebih tepat pada peristiwa geologi di cekungan Kendari. Adapun kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa analisis foraminifera bentos dan plankton merupakan alat yang efektif untuk merekonstruksi paleoekologi dan menyusun kerangka biostratigrafi yang rinci di cekungan Kendari. Variasi dalam asosiasi foraminifera bentos mengindikasikan perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu, termasuk fluktuasi kedalaman laut dan kondisi oksigenasi. Zonasi biostratigrafi berdasarkan foraminifera plankton berhasil membagi urutan sedimen menjadi beberapa interval waktu yang jelas, yang dikonfirmasi dan dikalibrasi oleh data umur absolut. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sejarah geologi cekungan Kendari dan memiliki implikasi penting dalam eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.